Ada dua kata yang masih saya letakkan dalam memori saya. Dua kata ini adalah proses dan tawadu. Dua kata ini saya peroleh ketika saya tinggal di sebuah pesantren di Demak. Seorang pengasuh perempuan, kita berbicara banyak hal dan menekankan tentang kata proses dan tawadu. Saya sangat suka dua kata ini. Sebagai manusia, kita dalam menjalani kehidupan ini memang kita harus berjuang. Berjuang adalah proses dalam kerendahan hati atau tawadu. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah mengajarkan hal ini. Kita banyak menemukan ayat-ayat tentang kerendahan hati yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati tujuannya adalah agar kita tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Kerendahan hati mengajarkan kita berkata sopan, bersikap santun, dan berusaha menghindari konflik. Kerendahan hati di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63 juga dinyatakan untuk perlu diingat khususnya bagi teman-teman mu'alaf yang memang selama ini kita sering melihat tayangan-tayangan adu argumentasi yang sepertinya terjadi huru-hara dalam dunia keagamaan antara Islam dan Kristen. Beradu argumen. Masing-masing punya hak untuk membela keyakinan masing-masing. Tetapi rasanya semakin menimbulkan hal-hal yang tidak etis. Karena pelajaran kerendahan hati dalam semua agama itu ada. Ini mengajarkan etika bagi pengikutnya dan secara universal bagi seluruh umat manusia. Kembali dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63, ini saya catat, dan hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menghina mereka, mereka mengucapkan salam. Baca juga di Al-Mu'minun 1 hingga 2, yang intinya agar kita menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia, ya, menjauhi konflik, ya. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad juga berkata, kerendahan hati adalah kesabaran dan ketenangan jiwa. Dicatat juga dalam hadis riwayat Tirmizi, dikatakan bahwa Nabi Isa mengatakan barang siapa yang rendah hati dan lembut, ia akan ditinggikan oleh Allah. Perkataan Tuhan Yesus Kristus memang telah ada terlebih dahulu, ya, sebelum apa yang dicatat dalam hadis dan Quran sebagai Muhammadin yang datang sekian abad setelahnya. Anda semua sudah tahu. Dan di Matius 18:4, ya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bisa Anda baca juga di Matius 23 ayat 12, saya catat juga di Lukas 14 ayat 11, dan di Lukas 18 ayat 14. Jadi, saya pesan sekali lagi untuk teman-teman mu'alaf yang dulunya beragama Kristen, untuk ingat dengan ayat-ayat tersebut yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di Al-Quran juga sudah dinyatakan untuk diingat bahwa perdebatan tentang doktrin itu ketika Anda mengatakan apa yang ajaran fundamental di dalam Kristen, ajaran Kristen itu dipatahkan semuanya di dalam Islam. Saudara-saudara perlu ingat, ranah perdebatan untuk membicarakan hal-hal yang fundamental dari ajaran Kristen yang tidak sesuai dengan kitab suci orang Kristen itu bisa menimbulkan fitnah, karena tujuan tawadu adalah juga menghindari fitnah, menghindari ghibah. Itu tadi dikatakan menghindari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Bukankah juga dikatakan lakum dinukum waliyatin,
Ya. Jadi, pelajari apa yang jadi iman Anda yang sekarang. Karena belajar agama bukan hanya untuk pandai atau fasih berkata-kata, untuk menunjukkan bahwa agamanya agama yang bisa dinalar dengan akal. Untuk diingatkan lagi bahwa pelajaran agama memperkenalkan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Tuhannya. Tuhan itu melampaui akal, hal yang transendan. Jadi, Anda tidak bisa mengatakan bahwa agama yang Anda imani sekarang adalah agama yang penuh akal yang bisa dinalar. Itu kenapa Anda memeluk agama Anda dan meninggalkan agama Kristen. Itu hak setiap orang. Tapi panggilan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus dan mengimaninya dan memahami ajarannya, itu adalah berasal dari kasih karunia Tuhan. Kembali lagi, untuk saling mengingatkan, tetaplah tawadu. Dan saya yang convert di Iman Kristen Ortodoks Timur, kerendahan hati adalah tujuan spiritual yang utama. Kerendahan hati akan menyadari siapa kita sebagai hamba Tuhan. Untuk itu, semoga ini mengingatkan Anda kembali. Selama mempelajari ilmu agama, tidak cukup hanya mempelajari ilmu-ilmu agama itu saja, tetapi ada hal yang mistik, yaitu menjaga hubungan manusia sebagai hamba dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi sesama manusia. Semoga ini mencerahkan. Tuhan memberkati semua manusia.